Hai minasan, konnichiwa. Watashi wa Dita desu. Minasan genki desu ka? Watashi wa genki desu. Sekarang di video kali ini kita akan bahas tentang cerita kegagalan, lalu bagaimana cara bangkitnya lagi. Hai, cerita yang pertama itu adalah tentang bagaimana aku pernah gagal menanam pohon cabai. Iya, betul sekali, pohon cabai. Pas sekitar tahun 2024, aku itu mulai menanam tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Pas pertama kali nanam, yaitu adalah tanam tomat cherry. Itu sungguh mengesankan karena langsung berhasil, dimana pohon tomat cherry-nya itu tumbuh besar dan banyak berbuah, jadi sering dipanen. Itu pertama kalinya aku bisa merasakan hasil panen sendiri yang langsung dimakan. Biasanya tuh nggak pernah biasanya cuma tanaman tuh adanya bunga, mawar gitu aja, nggak pernah nanam buah atau sayuran. Jadi ini pertama kalinya berhasil, yaitu nanam pohon tomat cherry. Lalu habis itu aku ingin menanam pohon yang lain, yaitu cobalah tanam cabai. Jadi bisa nanti kalau misalkan mau buat nyambel atau buat gorengan, jadi tinggal metik aja gitu, gampang. Tapi ternyata awalnya berhasil. Benihnya yang aku tanam itu tumbuh subur. Lalu beberapa hari kemudian dia terkena penyakit tanamannya, jadinya tuh nggak bertahan lama, nggak pernah panen, nggak pernah berbuah. Jadi dari situ aku, kayaknya ini aku salah kasih vitamin, apa waktu itu cuacanya lagi nggak tepat gitu kan, apa kurang pestisida. Jadi akhirnya aku nggak menyerah tuh. Akhirnya aku coba lagi, langsung bikin 4 tanaman. Benihnya berhasil numbuh, tapi sama kayak yang awal, dia nggak berkembang, dia nggak bisa sampai besar, nggak bisa sampai berbuah. Akhirnya disitu langsung sedikit ngedown, kok yang tanaman tomat aja berhasil, kok ini yang cabai malah nggak berhasil, kenapa ya gitu. Akhirnya karena aku udah sedikit nggak menyerah sih, kayak ayo udah deh, mungkin emang lagi nggak bisa nih yang cabai gitu kan. Akhirnya adalah aku nggak menyerah di situ, langsung ke tanaman yang lain, yaitu aku nanam waktu itu langsung sayuran. Karena aku waktu itu sempat ngejus kan, lagi ngejus buat jus kesehatan, jus sayuran plus buah gitu, campur buah. Jadi aku waktu itu mau kale, karena kale kan di supermarket mahal harganya, jadi kayak udahlah tanam sendiri biar nanti tinggal metik aja gitu, biar irit, istilahnya berhemat. Berhasil, padahal kan kale itu susah di Bekasi, maksudnya di cuaca Bekasi yang panas ini gitu kan. Ternyata dia berhasil, alhamdulillahnya berhasil, tumbuh besar sampai sekarang masih tumbuh. Itu suatu kebanggaan yang alhamdulillah, ternyata masih bisa ada tanaman yang berhasil panen, berhasil tumbuh subur gitu. Jadi dari sana, jadi dari tanaman cabai itu aku belajar bahwa mungkin pada saat itu aku dapat benihnya tuh yang kurang baik, terus juga mungkin cuacanya waktu itu lagi nggak bagus, mungkin media tanamnya lagi jelek, mungkin udah kena jamur, jadinya istilahnya dari segala aspek tuh emang sebenarnya udah nggak bagus gitu. Jadi aku nggak stop sampai itu nggak buat aku berhenti buat bertanam, untuk tidak berhenti buat berkebun, malah itu jadi kayak coba deh yang lain, mungkin aku bisa nih tanam tanaman yang lain gitu kan. Akhirnya bisa, aku berhasil nanam tomat cherry, berbagai jenis tomat, terus ada kale, ada selada, ada pakcoy. Waktu itu juga sempat nanam timun curry,
Terus waktu itu sempat nanam melon, jadi malah tuh buat aku semangat, oh yaudah deh nanti deh aku coba lagi deh gitu, coba lagi buat berkebun, coba lagi deh sampai bisa nanti berhasil nanam tanaman cabai gitu deh. Jadi pelajaran yang gimana cara bangkitnya ya berarti aku nggak berhenti di situ, aku nggak berhenti buat bertanam cuman gara-gara gagal di tanaman cabai bukan berarti aku harus berhenti untuk berkebun selamanya ya kan. Jadinya aku malah berusaha cari tahu nih nanti gimana caranya, apa sih yang harus dibutuhin sama tanaman cabai itu kan. Tanaman itu kan berbeda-beda kebutuhannya, jadi mungkin waktu itu aku salah karena menyamakannya sama tanaman tomat gitu. Jadi mungkin ada beberapa vitamin yang harus mungkin khusus buat cabai gitu. Jadinya dari situ aku mulai belajar lagi, terus juga mulai mencoba buat menanam tanaman yang lain. Jadi dari situ aku jadi semangat lagi gitu ya. Jadi dari kegagalan nanam cabai itu nggak buat aku menyerah buat aku berkebun, malah itu makin aku semangat, bikin aku semangat buat mau lagi nih, mau nanam yang lain lagi gitu. Siapa tahu bisa jadi banyak kan. Jadinya kalau misalkan mau buat sayur, mau buat ngejus, mau makan buah, tinggal petik aja langsung di kebun gitu. Oke, yang kedua itu adalah ketika aku gagal bekerja padahal udah di tahap MCU pas pertama kalinya dalam seumur hidup. Itu masih terbayang sih, masih jadi pengalaman yang kurang mengenakan sampai sekarang. Jadi tahun 2022 aku tuh lulus kuliah, terus lanjut cari kerja, ikut seminar, ikut pelatihan. Tapi ada nih satu, aku berhasil jadi nanti bisa magang gitu. Kalau misalnya udah ikut pelatihan ini bisa magang. Nah udah di tahap kita hampir sekitar 2 bulan ikut pelatihan ini, itu tuh bisa kita nanti magang setelahnya dari sana. Habis itu kita dapat MCU. Habis MCU tuh udah istilahnya selangkah lagi tuh kita udah bisa magang sana. Tapi entah kenapa aku juga nggak tahu sampai sekarang, itu tuh gak ada kabar sampai aku udah MCU, sedangkan teman kelompok aku yang lain tuh udah diterima, udah magang di sana. Jadi itu adalah kegagalan pertama aku kayaknya. Maksudnya setelah kuliah gitu ya. Itu kegagalan yang akhir-akhir ini tuh, yang pas tahun-tahun belakangan itu adalah kegagalan mendapatkan pekerjaan. Dimana udah MCU, udah semuanya, udah ikut pelatihan, udah semuanya, ternyata tuh gak kerja sampai sekarang, gak ada info. Padahal udah tanya kenapa nih gitu kan, apa ya, saya terima atau enggak gitu. Terus akhirnya juga oh yaudah nanti dikabarin ya, tapi nggak ada kabar sampai sekarang. Sedangkan teman-teman yang lain tuh udah mulai magang di sana gitu. Jadi itu aku sempet ngedown, sempet agak stres dikit, agak pikiran dikit. Akhirnya dari sana tuh aku kan mulai berkebun dari sana, karena wah nggak bisa nih, aku nggak bisa terlalu terpatok sama si pekerjaan ini, sama pemikiran yang ini. Jadi aku mengalihkan pemikiran aku ke berkebun. Itu salah satu healing yang bener-bener efektif di aku. Jadi karena aku suka tanaman, suka kebun, aku suka buah, suka sayur, jadinya mulai berkebun dari sana. Habis itu selain berkebun yang bisa biar mental aku dan fisik aku juga jadi aman dan baik gitu ya, aku juga nonton drama Korea, sama juga nonton variety show Korea yang lucu-lucu. Jadinya tuh ketawa-tawa, jadinya tuh nggak mikirin yang kegagalan tadi itu gitu. Terus juga dukungan dari orang sekitar, orang tua, adik. Jadinya yaudah deh, kayaknya emang nggak perlu nih berlarut-larut dalam memikirkan yang sebelumnya gitu kan. Jadi udah mungkin bukan rezekinya gitu kan. Kata orang tua juga mungkin bukan rezekinya. Kalau misalkan dipanggil alhamdulillah, kalau misalkan nggak dipanggil berarti bukan rezekinya gitu. Jadinya dari sana udah mungkin ini belum rezeki aku yang kemarin tuh. Jadi
aku udah tidak berharap lebih dari sana, udah nggak nanya-nanya lagi kenapa nih, gimana nih, kapan nih gitu, udah nggak kayak gitu lagi. Terus akhirnya aku beralih ke ini, ke kebun, terus beralih ke nonton lah, aktivitas yang lain, terus juga sambil mengembangkan hal-hal yang lain. Yaitu aku juga waktu itu belajar mengetik di keyboard dengan 10 jari. Walaupun sampai sekarang belum 10 jari pas, tapi itu healing banget, jadinya seru gitu. Terus akhirnya dari situ aku nge-scroll TikTok, sosmed gitu. Ada nih tiba-tiba ada orang yang bekerja di Jepang. Terus aku langsung pikiran, oh iya ya, kenapa aku malah terpaku sama Indonesia gitu kan. Karena aku juga bisa nih kerja di Jepang. Mana kan sekarang waktu itu peluangnya lagi besar kan. Peluang kerja di Jepang itu lebih besar daripada di Indonesia. Jadi saat itu aku mulai cari nih, di mana ya gitu. Di mana caranya aku bisa bekerja di Jepang. Terus apa nih yang harus aku kerjain, karena aku suka bertani. Kayak aku nanam-nanam, apa aku jadi pertanian. Ternyata karena waktu itu peluangnya gede, itu adalah kaigo atau caregiver. Jadinya aku kayaknya aku cocok nih caregiver, mau deh aku gak yang orangnya tuh nggak takut kotor, istilahnya nggak yang jijik-jijian gitu. Jadinya oh yaudah nih, gimana ya caranya aku bisa ke Jepang, gimana ya caranya aku bisa kerja kaigo caregiver di Jepang gitu. Akhirnya aku cari tahu apa yang harus diperlukan, bahasa. Selain bahasa, apalagi nih yang harus aku persiapkan sebelum masuk ke LPK. Terus cari LPK terdekat, apa LPK yang bagus gitu. Jadinya tuh malah aku seneng nih bahasa Jepang gitu, seneng nih ke Jepang. Iya ya, kenapa aku nggak kepikiran, kenapa aku malah terus-terusan cari di Indonesia gitu, dimana sekarang di Indonesia tuh peluang kerja untuk kita tuh udah semakin menipis gitu kan, udah semakin susah. Jadi ada kesempatan, mungkin itu adalah jawaban jawaban dari segala doa. Akhirnya alhamdulillah bisa akan bekerja di Jepang. Alhamdulillah dapat pekerjaan di Jepang, dapat pekerjaan caregiver. Jadi itu menurut aku adalah salah satu yang dimana saat kita gagal itu tuh tidak membuat kita tuh stop di situ, tapi malah kita harus berjuang lagi lebih keras, berdoa lagi lebih kuat, cara terus menerus dengan yang maha kuasa. Jadinya bisa di titik ini, di titik dimana akhirnya insya Allah dapat pekerjaan di Jepang, akan bekerja di Jepang. Itu kalau dari pelajaran yang aku ambil itu adalah mungkin yang kemarin tuh aku kurang berusaha atau belum rezeki gitu kan. Jadinya mungkin oh yaudah, mungkin belum rezeki aku di sana, mungkin ada di tempat lain rezeki aku. Terus juga aku tidak stop di sana, tidak stuck di sana, tapi aku berusaha memperbaiki value juga. Gimana nih caranya biar bisa dapat kesempatan bekerja di tempat lain. Yaitu contohnya adalah bisa, insyaallah itu adalah bekerja di Jepang. Nggak lupa juga adalah dukungan dari orang tua dan adik, dimana orang tua itu mendukung. Oh yaudah, mungkin di sini bukan rezeki kamu, mungkin rezeki kamu di sana, alhamdulillahnya. Jadi jangan pernah berhenti untuk berusaha, jangan pernah menyerah, pokoknya pantang terus, maju terus, pantang menyerah. Pokoknya untuk keluarga kita pasti akan tetap berusaha yang terbaik untuk keluarga dan dapat membahagiakan keluarga. Jadi seperti itu. Intinya adalah gimana caranya bangkit dari yang gagal dapat kerjaan tadi, yaitu pertama cari healing, cari aktivitas yang buat kamu itu nggak terdistrak ke sana, yang nggak bakalan bukan ke distrak. Cari healing, cari cara cara kamu buat healing nih pikiran kamu, biar nggak stuck di sana terus, mikir di sana terus gitu kan. Terus kalau aku kan contohnya waktu itu berkebun, bisa jalan-jalan, bisa
nonton drama Korea karena aku suka Korea, terus juga nonton video-video lucu, jadi kan gak kepikiran yang aneh-aneh gitu. Terus juga bisa ngobrol lagi sama keluarga, ngobrol-ngobrol kayak pendekatan sama keluarga, ini gimana nih, oh kayaknya kamu bagusan kesini deh, oh coba di sini gitu. Jadi minta bantuan orang tua juga, minta orang-orang terdekat juga. Terus juga jangan lupa itu adalah berdoa dan berusaha, lalu kita serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa juga untuk mikirin awalnya gimana, awal tujuan kamu masuk LPK misalkan, awal tujuan kamu masuk LPK tuh apa, itu jangan pernah kamu lupa. Kalau misalkan kamu mau sempet menyerah, ingat lagi tujuan awal, gak boleh menyerah. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir, jadinya harus memperjuangkannya dengan baik. Semoga dari cerita aku ini, dari video kali ini, ada yang bisa buat kalian bangkit lagi, buat kalian bersemangat lagi untuk tidak mudah menyerah. Harus tetap bangkit, harus tahu gimana cara kalian bangkit. Itu adalah kunci utama, dimana kalian gak boleh terpaku sama satu hal, dimana kalian tuh harus terus berjalan. Waktu itu tidak bisa berhenti, karena waktu itu terus berjalan, dimana kita harus tetap berjuang, tidak boleh menyerah, dan dapat membagikan orang sekitar. Terima kasih. Hai, Nihongo hanashimasu. Hitotsumi wa tougarashi o sodateru no ni shippai shita keiken desu. 2024年頃、家でミニトマトを育て始めました。ミニトマトは元気に育ち、実がたくさんなりました。味はとっても美味しかったです。でも唐辛子の時は失敗してしまいました。私の心がとても悲しくなりました。でも諦めずにガーデニングを続けています。植物の種類が増えて、例えばケールやキュウリなどがあります。私の気持ちが嬉しくなりました。だからこれからもガーデニングを諦めません。2つ目は仕事探しに失敗した時のことです。大学を卒業した後、仕事を探しながらたくさん研修を受けました。健康診断を受けましたが、まだ連絡がありません。とっても不安になりました。だからストレスをためないように、私は韓国のドラマを見たり、面白い映画を見たり、そしてガーデニングをしたりしました。私は K-POP が好きなので、たくさんドラマと映画を見ました。私の気持ちはリラックスになりました。その他にもたくさんお祈りをして、家族との時間を大切にしました。そして SNS で介護の仕事を知りました。だから日本で働きたいです。私は抹茶が好きなので日本に行きたいです。その時嬉しい気持ちになって、諦めない気持ちになりました。家族のために頑張ります。今私は内定者になりました。だから皆さんは諦めないでくださいね。お祈りも忘れないでください。じゃあまだ頑張ります。日本に会いましょう。